Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 522. Melanjutkan cerita sebelumnya. 1 jam kemudian, Tan Yun duduk bersila, akhirnya memadatkan 300 helai cairan ilahi Hongmeng, yang berarti bahwa kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh ditempa. Sekarang tubuh api Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-10. Segera, tubuh seperti magma Tan Yun kembali normal. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan mata berbintang mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Sungguh kekuatan yang kuat. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan bangkit perlahan. Dia merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia cukup bersemangat. Tubuh api Hongmeng, Qi. Ukuran tubuh Tan Yun mulai melonjak liar di menara sebesar itu dan mencapai 300 kaki dalam sekejap. Tidak hanya tubuhnya yang lebih keras, tetapi juga gelombang panas yang menyesakkan keluar dari dirinya, membuat dinding menara suci terbaik yang indah menjadi panas dengan cepat. Tentu saja, yang penting tentang tubuh api Hongmeng bukanlah suhu tubuh, karena tidak peduli seberapa tinggi suhunya, itu tidak sekuat api Hongmeng. Arti mendalam dari tubuh api Hongmeng adalah membuat tubuhnya lebih kuat dan lebih kuat, sehingga tubuhnya dapat berubah bentuk seperti api dan air. Sebelum saya berlatih tubuh api Hongmeng, jiwa saya sekuat tingkat 8 eklosion. Jika saya tidak salah, jiwa saya sekarang sekuat tingkat 9 eklosion. Mulut Tan Yun berdesir dengan lengkungan. Tiba-tiba, seperti rambut panjang tarian api, kesadaran spiritual yang tak terlihat naik dari langit di atas menara suci Linglong dan menembus lautan awan. Akhirnya, ketika kesadaran spiritual Tan Yun mencapai 90 juta mil, dia berhenti. Dengan radius 90 juta mil, Tan Yun, yang memiliki tingkat 3 eklosion, telah dipromosikan ke tingkat awal level 10 dengan tubuh api Hongmeng, dan sekarang jiwanya sekuat tingkat 9 eklosion. Tan Yun mengumpulkan kesadaran spiritualnya dengan penuh semangat datang ke menara suci lantai 10. Melihat Sen Subing, dia berkata sambil berpikir, Keratua memiliki kekuatan untuk membunuh kesempurnaan agung alam eklosion biasa, dan saya memiliki kekuatan untuk membunuh tingkat 9 alam eklosion biasa. Selain itu, Su Bing dan Singa Naga Emas memiliki kekuatan untuk membunuh tingkat 8 eklosion biasa. Karena itu, selanjutnya, saya memimpin dengan Su Bing, Keratua dan pria besar. Yang lain tidak keluar tanpa perintah saya. Setelah kerumunan mengangguk berat, Tang Mengi bersandar dengan gugup di pelukan Tan Yun. Tan Yun, bagaimanapun, dua kepala dan wakil kepala petugas Zhongnan Xianshan adalah tingkat 9 eklosion. Saya khawatir mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang kesempurnaan agung eklosion. Mengapa kamu tidak menyamar sebagai orang tua dan menyelinap menyerang dengan saudari Sen, Keratua, dan pria besar? Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Mengi, dengan bangga berkata, bodoh. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah kalah dalam perang ini. Dalam perang ini, aku akan membunuhnya secara terbuka dan membalikkan dunia. Bunuh dia. Mendengar pidato itu, Tang Mengi mengangguk kepada Tan Yun dan berkata, aku percaya padamu. Setelah itu, Tan Yun memimpin Sen Subing, terbang keluar dari pagoda suci yang indah di langit, dan berdiri di udara. Keratua itu siap bertarung atas perintahku. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam. Itu tuannya, jawab kera iblis di lantai 11. Ketika Tan Yun melambai, menara suci Linglong terbang keluar dari lubang telinga Singa Naga Emas. Tan Yun membiarkan Singa Naga Emas memasuki menara suci Linglong lantai 12. Di antara pikiran Tan Yun, menara suci yang indah berubah menjadi seberkas cahaya dan mengebor ke telinga Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Sen Subing berpegangan tangan dan terbang ke langit seperti pasangan peri. 10 hari setelah Tan Yun dan Sen Subing terbang di atas lautan salju di Tianqi, mereka melihat 9.981 pulau.
81 pulau diatur dalam jalur misterius. Di tengah 81 pulau, Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Pulau peri besar ini adalah pulau peri Pengdun yang terkenal di dunia. Tan Yun memandang gunung yang menjulang tinggi dengan ketinggian 1,8 juta kaki di Pulau Pengdunsian, tersenyum dan berkata, "Subing, gunung ini seharusnya menjadi daratan kota yang terkenal dan gunung peri Zhongnan yang terkenal. Apakah kamu menyukainya?" Sen Subing tersenyum. "Kamu harus tahu hatiku untukmu. Aku suka semua tempat bersamamu. Aku tidak bisa masuk ke mataku tanpamu." Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tiba-tiba, suara tanpa kemarahan dan harga diri terdengar dari langit di atas lautan salju Tianqi. "Kalian berdua hanyalah tingkat 3 eklosion. Menurut aturan Zhongnan Xianshan, itu yang belum dipromosikan ke tingkat 4 eklosion tidak diizinkan memasuki Laut Salju Tianqi. Sekarang tinggalkan Laut Salju Tianqi dengan cepat, atau kamu akan dibunuh sebagai penyusup." Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya biru muncul dari sebuah pulau, melayang ribuan mil di depan Tan Yun dan Sen Subing, dan berubah menjadi seorang berjubah biru berusia 60 tahun dengan ranah tingkat 5 eklosion. Tan Yun masih memimpin Sen Subing untuk terbang santai di kehampaan kepingan salju. Dia memandang lelaki tua berjubah biru dan berkata sambil tersenyum, "Tutut, nada yang sangat besar. Kami benar-benar menerobos masuk tanpa izin. Kamu harus datang dan membunuh orang tua itu." Mendengar pidato tersebut, pria berusia 60 tahun itu awalnya tercengang, lalu menjadi marah, lancang. "Kamu tidak membuka mata anjingmu untuk melihat apakah ini tempat kamu menjadi liar." Suara lelaki tua itu tidak jatuh. Sen Subing dalam gaun bunga emas mengendurkan punggung Tan Yun dan berubah menjadi sinar emas. Dia melintas di langit salju dan muncul di depan lelaki tua itu. Tangan giok tanpa tulang yang lembut itu berbalik dan tiba-tiba menepuk dada lelaki tua itu. "Tidak ada amnesti bagi mereka yang memarahi suamiku." Orang tua itu tidak punya waktu untuk membuat tanggapan apapun, jadi dia ditembak di dada, bang. Seluruh tubuhnya meledak dari salju dan berubah menjadi kabut darah. "Ah!" 5 janin abadi halus dari lelaki tua itu melayang keluar dari tubuh yang hancur, memandang Pengdun Pulau Peri dan berteriak dengan suara serak. "Tolong, seseorang masuk tanpa izin ke lautan bersalju Tianqi untuk membunuh pemberi sanksi." Pada saat ini, Tan Yun mengambil langkah dan melintasi kekosongan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia memenjarakan 5 janin abadi lelaki tua itu. Segera, 5 janin abadi terdiam. Suara janin peri tua menghancurkan kehampaan dan bergema di seluruh pulau peri Pengdun. Pada saat yang sama, di istana surgawi yang tergantung di atas puncak gunung Zhongnanxian, Kepala Sangsi Dongfang Haoiwei dan Wakil Kepala Sangsi Dongfang Hao Chuan bersaudara mengadakan perjamuan besar di Istana Surgawi untuk merayakan penemuan seseorang yang akan menampilkan formasi pedang pembunuh Hongmeng dan seni pedang pembunuhan Hongmeng. Kedua bersaudara itu duduk di atas meja, dan ada 183 orang dari alam eklosion dengan 4 hingga 8 tingkat. Awalnya, ada 390 orang, termasuk 2 bersaudara. Selain 68 orang yang dibunuh oleh Huang Fu Shengzong dan 185 orang yang hadir, 130 orang sisanya telah pergi ke wilayah iblis, kerajaan hewan, dan tempat-tempat lain yang jauh. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa mereka telah menemukan seseorang yang dapat menggunakan pedang sihir pembunuh Hongmeng dan formula pedang sihir pembunuh Hongmeng. Pada saat ini, Dongfang Haoiwei bangkit dari meja, mengangkat gelasnya, tersenyum dan berkata, "Wakil Komandan Ding memberitahu kepala eksekutif melalui keterampilan rahasianya lebih dari setahun yang lalu bahwa Tan Yun adalah orang yang dicari istana Liu Tianxuan. Oleh karena itu, kepala eksekutif memanggilmu hari ini untuk merayakannya terlebih dahulu. Setelah Wakil Komandan Ding menangkap Tan Yun dan kembali, kita akan merayakannya selama 3 hari 3 malam." Suara Dongfang Haoiwei tidak jatuh. Pada saat ini, suara putus asa lelaki tua berbaju biru itu datang, "Tolong. Seseorang masuk ke Laut Salju Tianqi untuk membunuh Sangsi." Dongfang Haoiwei membanting gelas anggur di atas meja batu giok dan terbang keluar dari istana surgawi dengan semua Sangsi. Dongfang Haoiwei melepaskan kesadaran spiritualnya dan langsung menyelimuti Tan Yun di lautan salju Tianqi.
Ketika dia menemukan bahwa kekuatan spiritual Tan Yun memenjarakan 5 janin abadi lelaki tua itu, dia berteriak dengan marah, "Kamu hanya semut mol tingkat 3 eklosion. Beraninya kamu berlari liar di lautan salju Tianqi. Lepaskan 5 janin abadi Yuan Yi segera." Mendengar ini, Tan Yun berdiri di udara, menatap Zhongnan Xianshan, dan berkata dengan ringan, "Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" "Beraninya kau?" Suara marah Dongfang Haoyue terdengar seperti guntur. "Haha, benarkah? Apa menurutmu aku berani?" Tan Yun berkata, melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 5 janin abadi Yuan Yi diselimuti kekuatan spiritual dan menghilang menjadi abu. Kata-kata Tan Yun, "Aku tidak berani," membuat seluruh wajah tua Dongfang Haoyue menjadi hati babi. Dongfang Haoyue, sebagai kepala Zhongnan Xianshan yang bermartabat, tidak pernah begitu dipermalukan. Tidak peduli seberapa baik temperamennya, dia juga marah pada saat ini. "Anak bodoh, siapa kamu?" "Hehe, siapa aku? Aku bisa memberitahumu jika kamu ingin tahu, tapi aku hanya mengatakannya sekali." Dengar, Tan Yun mengucapkan kata demi kata, "Saya Tan Yun, pemimpin Huangfu Sengsong saat ini. Itu adalah orang yang ingin kamu tangkap hidup-hidup." Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melihat ke samping ke arah Sen Subing. Tidak ada suara tambahan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh." Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, membubung dengan Sen Subing, dan melesat menuju puncak gunung Zongnanxian. Pada saat ini, langit di atas istana Tiangong di puncak gunung Zongnanxian, Dongfang Haoyue penuh dengan kecurigaan ketika dia terbakar amarah. Bukankah Wakil Komandan Ding memimpin 67 sangsi dan bersumpah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup? Mengapa Tan Yun tiba-tiba muncul di sini? Selain itu, Tan Yun dan wanita yang datang ke sini hanyalah tingkat 3 eklosion. Mereka berani membunuh Zhongnan Xianshan. Mengapa? Apakah Tan Yun dan wanita itu memiliki tangan belakang? Atau apakah mereka mengatakan bahwa mereka sangat sombong dan mati tanpa mengetahui ketinggian langit? Keraguan ini menghantui pikiran orang. Dibandingkan dengan keraguan, Dongfang Haoyue, seperti semua sangsi, penuh dengan kemarahan. Zhongnan Xianshan telah menjadi tanah suci hukuman surga sejak zaman kuno, dan tidak ada yang berani membunuh Zhongnan Xianshan. Wajah Dongfang Haoyue merah, dan dia sangat marah dan tersenyum. "Anak Tan Yun, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk, oke? Bagus." Dongfang Hao Chuan di sebelah Dongfang Haoyue, menghadap ke 183 orang yang memberi sanksi, memerintahkan, "Tangkap Tan Yun untuk wakil kepala ini. Adapun wanita itu, mayatnya akan dihancurkan." Bawahanku patuh. Setelah sanksi diperintahkan, mereka seperti meteorit di udara dan menukik ke arah Tan Yun, yang naik ke langit. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa di antara 183 orang, kekuatan tertinggi hanya tahap ke-8 eklosion, dan hanya ada 12 orang di tingkat 8 eklosion. Sisanya adalah ranah eklosion 4 hingga 7. "Hahaha, senang datang." Tan Yun tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hongmeng, melintasi ribuan mil kekosongan, dan membunuh 12 sangsi di tingkat 8 eklosion pertama kali membunuhnya. Mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh. Tiba-tiba, 7 orang tingkat 8 eklosion tampak kusam dan jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun menatap Sen Subing yang mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberimu 7." Sementara Tan Yun berbicara, Sen Subing muncul di bawah Tan Yun. Dia seperti seorang pembunuh yang datang ke dunia. Ketika pergelangan tangannya yang cerah berputar, dia mengeluarkan pedang kekuatan ruang waktu dan surga, menelan 7 orang di tingkat 8 eklosion. Segera, 7 orang di tingkat 8 eklosion berubah menjadi awan kabut darah dari udara bersalju, dan darah dan tulang yang patah keluar dari kabut darah. Adegan ini tidak sepele. 5 orang di tingkat 8 eklosion lainnya, yang tidak dikendalikan oleh mata ilahi Hongmeng, ketakutan. Salah satunya menatap langit dan lebih dari 100 sangsi yang menukik. Dia berteriak cemas, "Tan Yun telah melatih keterampilan mata yang sangat kuat. Kalian semua tutup mata." Dan Tan Yun, "Aku khawatir kekuatannya bagus.
Kalian semua cepat mundur. Sebelum suara lelaki tua itu jatuh, Tan Yun berkata dengan senyum muram, kembali apa? Pergilah ke neraka. Setelah itu, Tan Yun berkhotbah, pria besar, bunuh. Untuk mencegah kepala dan wakil kepala ketakutan, kera tua, jangan keluar untuk saat ini. Mengaum. Ketika auman singa yang memekakkan telinga terdengar, singa naga emas, setinggi 900 kaki, keluar dari udara tipis dari langit Tan Yun. Dalam sekejap, itu melewati kepala 5 orang di tingkat 8, bergegas ke kerumunan lebih dari 104 hingga 7 sangsi di tingkat eklosion, dan meluncurkan pembantaian. Bang bang. Dalam suara pahat yang tumpul, lebih dari 30 sangsi hancur berkeping-keping dan mati segera setelah terkena sayap singa naga emas. Lebih dari 100 sangsi yang tersisa melarikan diri untuk hidup mereka dengan ngeri. Itu keterlaluan, singa iblis mati. Di atas puncak, Dongfang Haoyue dan Dongfang Hao Chuan terbang dengan marah dan membunuh singa naga emas. Kera tua, bantu pria besar. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, kera iblis setinggi 900 meter, dipenuhi dengan nafas kedewasaan tingkat ke-10, naik ke langit dengan tongkat raksasa. Ketika kera tua melewati 5 orang di tingkat 8 eklosion di atas Tan Yun, dia tiba-tiba melambaikan tongkat. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar runtuh. Melarikan diri, kelima lelaki tua itu ketakutan. 2 dari mereka tidak bisa mengelak. Setelah disapu oleh tongkat raksasa, tubuh mereka meledak. Ketika kedua lelaki tua itu melarikan diri dari mayat dengan total 16 janin abadi, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya ke udara, ho-ho. Api ungu Hongmeng setinggi 900 kaki menelan 16 janin abadi. Kepala membalaskan dendam kita. Pemimpin balas dendam. 16 janin abadi terbang kembali ke kehancuran dalam sekejap. Pada saat ini, kera iblis, singa naga emas, dan Dongfang Haoyue, Dongfang Hao Chuan bertarung sengit di kehampaan. Raja Beruang, Moer, Ying Ying, Meng Yi, Xian, Xianer, Su Zhen dan Xiao. Su Zhen adalah yang terkuat di antara kalian. Patuhi perintah Su Zhen untuk sementara dan kejar dan bunuh lebih dari 100 sangsi yang melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan perintah Tan Yun, Raja Beruang, Moer dan semua gadis keluar dari udara tipis dari Tan Yun dan mengejar lebih dari 100 orang yang melarikan diri dari 4 hingga 7 tingkat eklosion. Langit di atas kepala Tan Yun awalnya adalah 5 tetua di tingkat 8 eklosion. Setelah 2 dari mereka terbunuh, 3 sisanya ragu-ragu apakah akan melawan Tan Yun dan Sen Subing. Dongfang Haoyue terdengar di langit, tidak diragukan lagi. Kalian bertiga, pastikan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup untuk kepala suku ini. Bawahan mematuhi perintah. Setelah ketiganya berkata serempak, mereka membunuh Tan Yun dan Sen Subing. Tan Yun memandang Sen Subing ke samping dan berkata, aku akan melawan mereka bertiga. Kamu kejar para pemberi sanksi di alam eklosion. Selama Anda membunuh para pemberi sanksi di tingkat 7 eklosion, Ziyan dan yang lainnya tidak akan dalam bahaya. Oke. Hati-hati. Sen Subing membuka giginya dan meninggalkan sepatah kata. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan emas dan mengejar 7 sangsi di tingkat 7 eklosion. Tan Yun memandang 3 tetua di tingkat 8 eklosion dan menunjukkan tubuh api Hongmeng. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar dalam jarak 100 mil, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 300 kaki, dan seluruh tubuhnya sama mengejutkannya dengan magma. Kemudian, Tan Yun melakukan formula pedang Hongmeng, dan napasnya tiba-tiba melonjak ke tingkat 9 eklosion.